Ya, semangat pagi. Salam jumpa kembali dengan Mr. Turis Keren. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai penggunaan Google Drive. Pertanyaan yang muncul dari teman-teman atau teman setia Mr. Turis Keren, bagaimana cara menyatukan atau mengumpulkan tugas-tugas yang ada dalam satu folder, sehingga ketika teman-teman kita atau anak-anak mengirim file itu sudah langsung masuk ke folder masing-masing. Baik, langsung saja ya, cara mudah menyatukan atau mengumpulkan tugas-tugas yang ada dalam satu folder. Baik, kita langsung saja ya. Pertama-tama kita masuk ke Google Drive ya. Nah, bagi teman-teman yang saya menggunakan HP ya. Jadi di HP itu ada icon Drive ya, kita klik. Nah, di sana. Nah, kalau sudah muncul di sana, kita klik tanda tambah. Kemudian kita buat folder baru ya. Nah, di sana misalnya contoh ya, kita tulis misalnya tugas ya. Jadi nanti tugas-tugas yang ada masuk ke situ semua ya. Atau teman-teman yang bukan anak sekolahan bisa juga, misalnya sudah kerja bisa juga. Kalau ada pekerjaan yang filenya dikirim ke kita juga bisa membuat foldernya ya. Boleh teman-teman pilih yang lain. Saya contohkan di sini tugas ya. Kemudian kita klik buat ya. Nah, kita klik buat ya, sudah ada di sana ya. Ini dia tugasnya, kita klik ya, itu dia. Nah, kita sudah buat folder tugas. Nah, kita ingin supaya tugas-tugas yang ada ya, kalau Anda sebagai guru, maka tugas-tugas murid Anda akan masuk ke ke folder tugas ini. Kalau Anda sebagai katakanlah bekerja umum, profesi lain, maka orang-orang yang akan mengirim lamaran atau surat-surat lain masuk ke folder ini. Nah, di tugas ini kita isi lagi folder-folder kecil ya, atau sub folder ya. Kita klik tanda tambah, kita klik folder. Nah, ini saya contohkan misalnya untuk para pengajar, bisa dibuat di sana ya, misalnya kelas 3A misalnya. Atau kalau yang umum misalnya Anda buat kumpulan lamaran atau kumpulan surat keluar, surat masuk ya gitu ya, boleh. Nah, lalu kita klik buat ya. Nah, kita kembali ke tugas dulu biar dia di refresh ya, itu dia. Nah, kalau kita ingin folder yang lain lagi, sub folder lain, kita klik buat lagi ya. Kita buat folder yang lain, misalnya boleh pilih yang lain ya, surat keluar, surat masuk kalau di umum. Nah, kalau misalnya Anda sebagai guru atau sebagai pengajar, boleh misalnya kelas 3B misalnya ya. Nah, begitu ya, kelas 3B. Nah, dan seterusnya ya, bisa Anda teruskan sampai berapa folder yang Anda inginkan di dalam folder utama, yaitu folder tugas. Maka semua tugas-tugas yang ada nanti akan masuk sesuai dengan kelas masing-masing atau sesuai dengan yang kita inginkan.
Oke. Nah, kita teruskan. Kalau sudah kita buat semua, boleh kita tambah lagi, boleh. Contoh, kita tulis lagi misalnya ya, kita tinggal tambahkan aja di sana, misalnya kelas 4A ya, kita buat ya. Kita refresh. Nah, dan seterusnya ya, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Nah, kalau sudah, sekarang kita ingin kita atur supaya folder itu bisa diakses oleh anak kita ya, anak-anak Anda sebagai guru atau orang yang ingin mengirim file kepada kita ya. Nah, itu harus kita atur dulu ya. Kita kembali back ya. Nah, di situ tugas. Nah, di folder tugas itu kita klik tanda titik 3, yaitu ada tanda titik 3 di sebelah kanannya. Kita klik. Nah, di situ kita atur dulu. Jadi situ ada berbagai link ya. Nah, berbagai linknya tidak aktif ya. Nanti kita aktifkan. Tapi sebelum kita aktifkan, kita klik dulu detail dan aktivitas ya. Kita scroll ke bawah. Nah, itu ada 3 baris dari bawah. Kita klik detail dan aktivitas. Ya, itu dia ya. Jadi si pembuatnya jelas di sana. Ya, berbagai link tidak aktif. Lalu di bawahnya juga ini tadi kelasnya udah kita buat, kelas 4A, kelas 3B, kelas 3A ya. Nah, maka supaya orang-orang yang ingin mengirim file kepada kita atau anak-anak Anda sebagai guru, kita klik aktifkan ya berbagai link ini yang paling atas. Kita klik ya, kita lihat sudah aktif linknya ya, link kita sudah aktif. Lalu di pojok sebelah ikon mata itu ada tanda panah, coba kita klik, itu untuk pengaturan. Nah, di situ siapa saja yang memiliki linknya untuk dapat melihat ya. Yang pertama, dapat mengatur, menambah dan mengedit. Kedua, dapat melihat saja. Yang ketiga, tanpa akses. Nah, kita pilih yang pertama, dapat mengatur, menambah dan mengedit. Nah, kalau sudah kita pilih, lalu kita klik OK ya. Nah, baik, pengaturannya sudah kita klik OK. Sekarang kita coba ya share linknya ya. Kita copy linknya, maka kita masuk kembali ke folder utama ya. Kita klik back dulu. Nah ya, ini folder utama ya. Kita klik. Nah, sebelumnya di sebelah tugas itu ada titik 3, kita klik. Nah, di sana ada bagikan dan ada salin link. Kalau kita bagikan, coba kita klik. Kita akan mengirim ke email ya. Kita akan bagikan alamat link kita ini ke alamat email, dan ini lumayan cukup membutuhkan waktu karena kita harus menuliskan satu persatu alamat email orang yang kita kenal ya, dimana mereka nanti akan mengirim kepada kita. Nah, ini cukup membutuhkan waktu, maka kita kembali ya, kita pilih salin link ya, karena kalau kita pilih bagikan tadi ya langsung masuk ke email ya. Bisa saja, tapi sangat membutuhkan waktu, harus kita tulis satu persatu alamat email. Nah, kalau kita pilih aja salin link ya. Kita pilih salin link ya, udah kita salin. Nah, biasanya link ini sangat panjang, jadi perlu kita perpendek linknya ya. Maka kita masuk ke browser ya. Kita masuk ke browser ya untuk memperpendek linknya ya. Nah, saya biasa pakai ya Gigi ya.
kita enter. Ya, sorry. Nah, kita klik enter. Nah, kemudian put your kita tempel atau kita copy paste alamat linknya tadi di situ ya, karena dia panjang ya. Kemudian kita sesuaikan tautan ya, kita klik yang ada di sini. Nah, itu ini kita klik. Nah, kemudian kita tulis di sana, kita sesuaikan ya, bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Boleh nama sendiri, misalnya kumpulan tugas. Nah, kumpulan tugas, terus boleh isi namamu di situ ya, misalnya kumpulan tugas Mr. P. Kumpulan tugas Mr. P misalnya ya. Nah, kalau sudah, baru kita tekan atau kita klik shorten ya. Ya, udah jadi ya, luar biasa katanya. Nah, kemudian kita copy alamat ini ya, alamat link yang sudah kita buat ini, kita salin ya. Lalu coba kita buka di browser ya. Nah, kita buka di browser. Tentu di browser akun yang berbeda ya. Misalnya kita klik di sini alamat tadi ya, dan kita enter. Ya, masuk ya. Jadi, nah, teman-teman bayangkan ini adalah dibuka dari akun yang berbeda ya. Lalu nanti anak-anak Anda akan membuka sesuai dengan kelasnya ya. Dia akan klik kelasnya, lalu dia masuk di sana ya. Nah, seperti itu ya. Lalu dia input atau upload tugas-tugasnya seperti biasa dari drive-nya seperti awal tadi ya. Itu misalnya ya. Nah, coba misalnya kita contohkan buka dari akun yang lain ya, misalnya nah, ini udah kita buka dari akun yang berbeda ya. Kita bayangkan ini sudah dibuka oleh anak-anak kita atau orang yang kita tuju ya, link yang sudah kita salin, sehingga mereka nanti akan mengirimkan tugas-tugasnya langsung masuk ke folder-folder, sehingga kita sangat terbantu ya. Anda sebagai guru sangat terbantu, sudah langsung ngumpul tugas-tugasnya berdasarkan folder yang sudah kita buat ya. Dia akan membuka, kemudian dia akan menginput atau upload filenya ya, seperti itu ya. Sangat gampang sekali, sangat mudah sekali ya, sehingga folder yang sudah kita buat ya, mereka akan masuk ke masing-masing itu sesuai dengan yang kita buat ya. Misalnya kalau Anda sebagai guru, Anda lengkapi, misalnya kalau ada Anda SD 3 sampai 6 atau SMP ya kelas 7 sampai 8 ya, buat foldernya. Nanti tugas-tugas mereka akan masuk ke folder-folder itu, sehingga Anda sebagai guru sangat gampang untuk sudah tertata rapi berdasarkan folder-foldernya ya. Nah, kalau Anda sebagai karyawan, sekretaris atau yang membutuhkan surat menyurat, bisa buat seperti ini ya secara online, sehingga katakanlah tampilan atau
dokumen-dokumen Anda sangat tertata rapi ya, berdasarkan folder-folder yang sudah kita buat itu ya. Baik, pasti bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan klik di komentar, nanti bisa kita jawab. Dan bagaimana hasil yang Anda buat, kalau langsung Anda praktekkan nanti bisa di-sharingkan di komentar ya. Nanti kita akan berbagi pengalaman di sana ya. Baik, pasti bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan tekan subscribe supaya selalu update informasi-informasi berguna dan praktis bagi hidup kita, bagi hidup orang lain. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.